Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Di video ini aku bikin risoles yang lembut ya, kenyal tapi tidak berminyak. Biasanya aku tuh bikin risoles ada aja yang berminyak-minyak nih teman-teman, jadi nggak enak ya, nggak kering gitu kan. Ini tetap lembut ya, lembut, nggak berminyak, nggak terlalu berminyak teman-teman, nggak terlalu berminyak, dan ini enak banget ya. Garing, kering, tidak berminyak teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini juga aku bikin risoles, bukan risoles ya, kalau ini risol, sama aja dengan adonan yang sama, tidak kering ya, tidak, maksudnya tidak berminyak ya, kering gitu maksudnya, tidak berminyak. Bikin risol ekonomis tapi tidak berminyak teman-teman. Ini garing, kering, dan juga renyah. Jadi aku sukanya bikin risol atau risoles baik yang ekonomis maupun yang pakai breadcrumb itu teksturnya yang renyah, garing, tapi nggak banyak minyaknya gitu. Oke, langsung aja yuk kita bikin. Bahannya apa aja? Di sini aku pakai tepung terigu 250 gram, sudah dicampur sama maizena ya. Maizenanya sekitar 3 sendok makan. Terus aku pakai garam secukupnya. Di sini ada air ya, 500 ml, 2 kali lipat dari ukuran tepungnya. Untuk margarinnya bisa 2 sendok makan yang sudah dilelehkan. Dan jangan lupa kita kasih telur. Di sini aku pakai 1 butir telur, tapi teman-teman bisa tambahkan 2 butir telur ya. Kita tambahkan air sedikit-sedikit, lalu tambahkan 1 butir telur. Kalau 250 gram tepung terigu ini airnya 500 ml, teman-teman bisa pakai juga 2 butir telur ya, supaya lebih mantap. Tapi ini aku pakai 1 butir telur juga nggak apa-apa. Dan ini tambahkan juga mentega yang sudah dicairkan atau margarin. Saya pakai margarin aja. Dan biasanya tuh suka menggunakan minyak goreng, tapi teksturnya juga lumayan sih, dia bagus, cuman suka berminyak aja teman-teman. Jadi fungsi minyak goreng itu kan biasanya untuk membuat adonannya tuh tidak lengket ya, tapi menggunakan minyak goreng kadang juga bisa bikin berminyak ya. Jadi kita ganti dengan margarin yang udah dilelehkan. Ternyata tidak bikin si risolesnya itu atau risolnya berminyak, malah lebih renyah, malah lebih kering ya. Dan juga ya lumayan aja gitu teksturnya. Jangan lupa disaring ya teman-teman, supaya tidak ada yang bergerinjil. Teflonnya pastikan diolesin sedikit dengan margarin juga ya. Dan apinya sini terlalu besar, jadi bisa dikecilin aja. Sambil kita aduk-aduk, saya pikir adonannya itu akan jadi lembab ya, atau ada margarin yang menggumpal. Ternyata enggak, walaupun mentega udah dicairkan pada adonannya itu tetap dia lebih encer ya teman-teman, tidak akan tidak akan menjadi kental gitu kan. Biasanya kan kalau margarin yang udah dikasih air itu dia akan jadi padat kembali ya, tetapi ini tidak. Ternyata sampai sudah selesai pun, karena teksturnya tuh adonannya encer, jadi walaupun pakai margarin yang udah dilelehkan dia tetap akan encer seperti ini. Ini percobaan sih teman-teman ya. Jadi aku juga selama ini kalau bikin kulit itu ada berminyaknya gitu, dan selalu menggunakan minyak goreng. Tapi kali ini nyoba-nyoba nggak pakai minyak goreng, menggunakan margarin. Nah, hasilnya lebih bagus, lebih tidak berminyak gitu ya. Ini kita
gulung-gulung. Kalau yang ini aku bikin risol, isiannya ekonomis aja. Ini aku pakai bihun jagung dan hanya bihun aja ya, karena di sini aku bikin stok-stok ya. Ini ekonomis aja nih teman-teman. Kita hanya menggunakan bihun, dan risol bihun ini bisa banget kita iris-iris kalau udah digoreng untuk campuran soto, untuk campuran makanan yang lain-lainnya ya, kayak seblak juga bisa gitu. Pokoknya bisa buat campuran lain-lain. Jadi aku siapin risol yang ekonomis itu yang isiannya bihun, jadi bisa buat topping-topping gitu. Biasanya sih aku suka untuk topping-topping gitu ya teman-teman, mau topping seblak atau topping soto mie. Biasanya kalau soto mie Bogor itu suka menggunakan risol yang isinya bihun gitu. Jadi aku suka banget kalau bikin soto mie itu yang ada risolnya yang seperti ini. Dan ini cemplungin juga ke dalam tepung terigu yang udah dikasih air. Jangan khawatir teman-teman akan kebuka ya, walaupun udah ada yang misalnya sobek atau kebuka dikit nggak apa-apa. Yang penting kalau udah dicemplungin tepung terigu hasilnya juga bagus ya. Oke, lanjut kita buat isian yang pakai wortel sama kentang. Dan ini yang menggunakan juga telur puyuh yang udah kita split ya, lalu kita gulung ya. Ini yang biasanya kita gunakan untuk cemil-cemil ya teman-teman. Bisa juga sih dikasih mayonnaise ya, tapi aku isiannya cuma telur sama wortel dan kentang aja yang udah ditumis. Oke, hasilnya seperti ini yang sudah digoreng. Cantik bukan? Dan terlihat ya kering, nggak letoy-letoy gitu. Kalau berminyak itu kalau udah kering itu dia nggak menggembung, teksturnya bentuknya jadi kayak lemes ya, jadi kayak peot gitu teman-teman. Nah ini enggak, ini tetap dia menggembung gitu ya. Dan tadi suaranya tuh kering ya, garing gitu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.